lagi di hari Kamis di podcast Misteri. Ya, kita recordnya hari Kamis. Ya, tayangnya nanti hari Gak apa? tahu. Sibuk pak. Sibuk Iya. ya. Jangan lagi agak tersinggung gue nih. Udah untung cang berkuja keras. Ngehe nih keren. Oke. Sesuai temanya kali ini kita akan mencoba request dari teman-teman juga yang di Mesti juga disuruh membahas katanya tentang urban legend yang ada di luar negeri terutama. Yang paling saya kepingin membahas untuk di sesi kali ini adalah mengenai urban legend yang ada di Japanese atau di Jepang. Japanese. Ini kebiasaan. Japan. VPN. Nah, lanjut lagi ke topiknya. Siapa yang tidak tahu dengan hantu urban legend di Jepang yang satu ini, yaitu yang bernama Kuchisake Onna. Kucing sake ona. Mungkin untuk Lulu Pade tahu nggak itu Oh, apa? Kayak. Lu Jakarta mana anjrin? Pesisir apa di mana? Pesisir tengah. Depok dah Depok. Ini sesuai permintaan netizen buat menyuruh gini loh, bahas urban legend yang ada di luar negeri, terutama yang di Jepang. Apalagi di Jepang terkenal dengan urban legendnya yang begitu spektakuler. Sama seknya ya. Ya kalau itu udah pasti. Penggemarnya banyak pak. Penggemar. Yang itu. Termasuk dia. Member Iya member. Member card. premium. Ayo, siapa tadi? Ayo dik. Nah, balik lagi ke topik tadi. Seperti yang saya bilang, ini adalah urban legend untuk cerita di Jepang, yaitu Kuchisake Onna. Kuchisake Onna. Kita kayak meeting aja kita lihat ngomongnya. Ya. Ya. Ya, sesuai requestan untuk netizen di OMSD official. Apa Kuchisake Onna? Kuchisake ona. Kuchisake Onna itu kalau nggak salah itu hantu mulut sobek, mulut robek gitulah. Robek. Oh agak melebar gini ya. Ya. Doer. Doer. Kuchisake Onna itu adalah hantu wanita tewas terbunuh karena, ntar dulu saya baca di artikel ini loh, di apa namanya itu di 99.co. Bisa dimulai? Lanjut lah. Ya, dari tadi Dari udah. tadi nunggu aja. Ya, Kita bisa, nunggu ya, anjing. Ripping dulu dikit. Kuchisake Onna adalah hantu wanita tewas terbunuh dengan keadaan mulut sobek sangat besar. Seperti yang saya katakan tadi, mulutnya sobek besar, mungkin seberapa besarnya belum tahu saya. Mungkin Mengukur nanti apa namanya itu cuplikannya bisa dilihat seperti apa nanti Kuchisake Onna itu. Menurut sejarah nih Om, Kuchisake Onna merupakan seorang wanita cantik yang hidup di zaman Heian dan menjadi Heian. menjadi seorang istri samurai. Wajahnya yang cantik itu terkalahkan oleh sifatnya yang buruk dan suka berselingkuh. Nah, Nih, berarti cai, kamu kalau nggak selingkuh mulutmu lebar, bukan mulutnya, pantatnya lebar. mulutnya lebar. Pantatmu pada lebar, bener serius nih. Heian itu apa? Heian itu kayak masa prasejarah Heian apa ya? Zaman Edo, zaman Heian Zaman gitu. dulu lah, Zaman dulu. Jadi kayak ada kerajaan zaman mungkin ya. Oh, kayak di sini mungkin masa-masa dinasti gitu ya. masa-masa dinastinya kayak gitu. Oh, makanya ini dibilang seorang istri samurai. Ya, samurai pada dinasti ya, benar dinasti. Makanya kan disebut di sini adalah menurut sejarah Kuchisake Onna merupakan seorang wanita cantik yang hidup di zaman Heian dan menjadi seorang istri samurai. Berarti zamannya Heian tadi kan Ya, ya. mungkin tahun 1970-an lah kalau nggak salah ya. Oh, Kalau nggak salah. ada tanggalnya kayaknya sebelum Masehi deh. Ya itu dah. Hanya Nah, sehingga suatu hari sang samurai murka dan melukai mulut wanitanya hingga robek mencapai kuping kiri dan kanannya. Dan seperti yang saya katakan tadi, mulutnya itu robeknya kalau nggak salah kayak zigzag ya atau gimana itu. Kalau untuk Om sendiri dan lu sendiri gimana? Kalau yang gue baca dari sumber gue ini ya, nanti itu sumber alam kan. oh wajahnya yang cantik itu terkalahkan oleh sifat yang buruk dan suka berselingkuh. Nah tadi ya. Terus hingga satu hari sang samurai yang tak jelasin tadi sama dia, sang samurai murka dan melukai mulut wanitanya hingga robek mencapai kuping kiri dan kanan. Wah. Nah, Berarti Tembus. Ya, robeknya mungkin ini lah zigzag. Nanti adalah cuplikannya, tenang aja. mungkin hampir mau putus gini mungkin ya. Atas bawah itu ya. Ya benar. Coba Oke. lanjut Om.
hilang. Kepencet. Oke, gua lanjut ya. Ya, Om lanjut sendiri. Tadi sampai mana, John? Sampai dibunuh samurai. Kiri kanan. Kiri kanan. Singkat cerita, Kucing hitam. Kuchisake Onna meninggal dan arwahnya bergentayangan dengan mulut memakai masker. Nah, cuma gue bingung nih. Masker. Sebelum Covid dia udah pakai. Ya. Iya, sebelum. Enggak, pada zaman Heian itu kok udah ada masker. Nah, itu gimana? Ceritanya gimana sih? Agak-agak bingung gua. Ini hantunya ini dari zaman Heian. Ya, berarti kan hantu ini sudah melegenda zaman samurai loh. Tapi kalau masker sendiri itu kan dari zamannya, berarti zaman dulu udah ada masker berarti atau cuma ditutupin pakai udah mungkin memang masker, Om. Memang masker. Mungkin tutup selendang itu dinamakan masker. Penutup mulut apapun yang dia pakai. Oh, jadi disebut masker gitu ya? Disebut masker. Mes kan. Tapi siapa sih yang tahu di Jepang negara maju? Mes gitu? kan apa? Topeng kan? Iya, iya sih. By the way, backsound kita kayak lagu rock sih, Bang. Pang-pangan. Kita ganti backsound dulu. Ganti backsound dulu. Silakan lanjut untuk pada berdua. Hantu ini tadi gue bilang ya, singkat cerita Kuchisake Onna ini meninggal dan arwahnya bergentayangan dengan mulut pakai masker. Nah, hantu ini akan mengentayangi calon korbannya sambil bertanya, apakah aku cantik? Sama kayak ceritanya itu ada tuh kayak film-film Eropa tuh Putri Salju, lihat The Mirror gitu loh. Yang kaca itu kan. Apa sih namanya? Siapa yang paling cantik di dunia? Si ini gitu tuh modelnya. Apa ya namanya tuh? Apa enggak konek ya? Putri Salju, Putri tidur salju, Putri Salju bener ya? Putri Salju yang 7 kurcaci. Oh ya, kayak Snow Wave-nya itu. Snow White. Snow White. Mungkin. Nah, itu tadi. Terus dia, apakah aku cantik? Nah, gitu Terus hilang lagi punya gue. Nah, jika dijawab iya, Kuchisake Onna akan membuka masker dan memperlihatkan mulutnya yang sobek. Berarti dia bertanya nih, gue cantik nggak? Gitu. Iya, kalau dia jawabnya cantik iya gitu, dibuka maskernya sama dia, biar kelihatan mulutnya. Tapi ada bahasa Jepangnya lu, ntar dulu cari jawaban bahasa Jepang. Bukan itu bahasa Jepang. Bukan itu, babi. Iko itu adalah psikopat, pembunuhan perlahan-lahan. Pembunuh yang direncanakan. Nah dulu. Ya lanjut aja saya selagi saya masih mencari yang lebih wow gitu loh. Tadi kan dibilang sama Bro Wisnu jika dijawab iya, Kuchisake Onna membuka masker dan memberikan mulutnya yang sobek. Terus ada lagi nih Wir. Setelah itu dia akan bertanya lagi. Ya, apa itu? Bertanya lagi, bagaimana kalau sekarang? Maksudnya? Iya kan udah dibuka nih. Oh, udah dibuka. Terus ditanya gitu jadi kan dia datang nih pertama mungkin dia datang pakai masker. Tanya sama lu nih misalnya, "Di, gue cantik enggak sih?" Cantik gitu. Kalau dari mata ke sini kan cantik ya emang ya. Nah, cantik gitu. Terus dibuka dong, deng. Udah kelihatan sobeknya kan. Sobeknya begini nih. Nah, bagaimana kalau sekarang? Kalau sekarang gimana? Cantik enggak? Jadi kalau sayanya dia yang bilang tidak, langsung dimatiin. Nah, kalau di sini sih menurut sumbernya nih apa wis? Jika dijawab tidak, Kuchisake Onna akan mengoyak mulut korbannya dengan gunting atau pisau agar mirip dengan dirinya. Berarti lebih baik kita kalau ketemu nggak usah jawab. Tapi nggak bisa. Pak. Lari ditanya. dong. Oke, berarti itu jadi hantu itu berarti dari zaman dulu ya? Ya dari dimanapun berarti sama ya mungkin ya. Iya, jadi tanya pembunuhan, terus gentayangan, menghantui. Tapi itu kalau diangkat film juga beberapa kemarin yang gue pernah lihat juga pernah nih ada diangkat film di Jepang sendiri sangat bagus, hype juga film ini akhirnya gitu. Ya. Jadi gini, buat teman-teman, nih kita cuplikin dulu ya. Cuplikan apa cuplikin? Kasih nanti. Kasih dia kasih. Nah, sekarang kasih cuplikannya nanti ini, lihat. Ini seperti apa nanti? Ini lihat nih. Ini gue cuplikannya, lihat ya. Lihat. Oke, itu dia mungkin cuplikannya teman-teman udah pada lihat ya. Di salah satu menit nah. Ya. Salah satu movie-nya itu. Nah, kalau kita lihat lagi sih kembali lagi yang kayak pernah gue bahas kemarin tuh Adi sama Wisnu. Selalu ada kemiripan dengan hantu-hantu yang ada di Indonesia. Ya, karena Asia ya. Kayaknya dimanapun juga pas kayaknya enggak dong. Eropa kemarin pakai baju gaun segala macam. Enggak, maksudnya secara alur tuh kan pasti wanita
dengan kekerasan, terus gentayangan. Banyak Kan hantunya wanita pasti. Iya. Yang laki tuh jarang jadi hantu ya. Jarang. Hah? Yang laki tuh jarang jadi hantu loh. Karena udah jadi hantu duluan. Kayak dia. Makanya jarang diangkat. Ya gitu dah tadi yang. Kalau laki ada sih sebenarnya Om. Tapi nggak menjual kayaknya. Nggak menjual Tapi Pak. larinya ke Eropa. Enggak lah. Gundurwo juga, kalau Gundurwo juga nggak ada perempuan. Ada genderuwo cowok. Ya emang cowok. Iya, kalau maksud gitu gue. kan emang cowok. Yang ceweknya larinya kuntilanak kan gitu. Iya. Tapi kan Mungkin karena berapa persen pasti cewek. Nah, si cewek itu kebanyakan sakit hatinya mungkin. Ya. Terus oke, Mungkin. kita lanjut lagi ke Cuki. Kasih Sake Balik Onna. ke topiknya. Kembali ke topiknya ya. Cuman kalau saya lihat sih dari sumbernya cuma segini doang gitu loh. Ngeri-ngeri sih. Cuman kalau yang di film-film tuh agak lebih modern jadinya ya. Ya kan Enggak yang pengemasannya dimodernkan. Zamannya. Tidak diperjelas sih sebenarnya Kochisake Onna ini kenapa seperti ini seperti itu. Cuman dia bilang adalah itu sebenarnya adalah perempuan cantik yang suka selingkuh dari suaminya. Ya. Karena suaminya murka lalu disobek mulutnya. Ya, kan Mulutnya membunuhnya juga kan. sampai apa dari kuping kiri dan ke kuping kanan ya. Ya, sampai nyambung. Nah, akhirnya dia mati bergentayangan terus apa namanya? Nakut-nakuti orang. Dengan ngasih pertanyaan-pertanyaan tadi itu gitu loh. Ya itu dia sering muncul karena di jalan-jalan sepi seperti yang Om katakan tadi, dan dia juga bertanya pada orang yang ditemui apakah dia cantik kan gitu. Dan bahkan nih Om, seperti yang saya katakan tadi, bahkan pada akhir 1970-an ternyata beberapa sekolah menyarankan agar murid-muridnya pulang secara berkelompok atau ditemani guru agar selamat. Itu Om. Tahun 70-an. 1970-an itu lu sekolah. Zaman dulu berarti ya, zaman 70-an. Itu. Menyarankan agar murid-muridnya ditemani guru pulang selamat. Oh, berarti dia keluar siang malam. Bisa jadi. Nah, mungkin. Iya kan, pulang sekolah. Tapi sekolah di Jepang nggak tahu, mungkin sekolah malam mungkin kan. Iya ya, sekolah. Apalagi di Jepang. Di Jepang kan udah maju, Ju. Nah, kembali lagi di Kochisake Onna ini ya. Sebenarnya itu apakah emang ada hantu beneran atau emang harus suatu kayak kita bilang kemarin suatu cerita rakyat yang diangkat menjadikan sebuah film dan emang ini fenomenal. Kenyataan nyata Om. Kenyataan. Emang ini kejadian nyata Om. Seperti yang dikatakan di sini ya, di sumber yang saya baca. Dalam versi legenda urban, Kochisake Onna adalah seorang wanita korban operasi wajah yang gagal. Tuh, salah satu versi lainnya. Enggak, emang benar. Semua sumber menyebutkan kayak gini. Dan konon dokter yang mengoperasi wajahnya memakai pomade atau jenis minyak rambut dengan bau yang menusuk. Nah, ketika sedang dioperasi, ia tidak bisa tenang karena bau itu, sehingga si dokter secara tidak sengaja memotong mulutnya hingga robek. Berarti dokternya itu nggak sengaja? Nggak sengaja karena anggaplah ini operasi kan, Om yang jadi dokter, Om pakai minyak rambut pomade kan, apalagi dia anti dengan bau apa namanya itu minyak rambut pomade-nya itu. Nah, makanya karena dia nggak konsen, mungkin nggak mau diam pas dioperasi, ya udah karena pas operasi mulutnya ini ya udah gunting atau pisau operasi itu, makanya langsung tembus, jadinya sobek kayak gini. Tapi kayaknya aku beda lebih versi ya. Beda versi, makanya aku bilang tadi banyak versi. Tapi kalau ini kan ada dua emang. Versinya yang aslinya emang kayak gini. Terus di sini ada legenda kunonya. Dalam legenda kuno ini Kochisake Onna tadinya adalah seorang wanita muda yang hidup pada zaman Heian, sama yang kayak artikel sebelumnya. Kemungkinan ia adalah seorang istri atau selir samurai. Ia dikaruniai wajah yang sangat cantik namun sombong. Ia juga sering berselingkuh di belakang suaminya. Suaminya merasa sangat cemburu dan dikhianati, menyerangnya dan membelah mulutnya dari kuping ke kuping. Sekarang siapa yang akan berkata kau cantik, ejek suaminya? Oh, berarti dia istilahnya karena saking keselnya suami itu tadi akhirnya dibuat istrinya seperti itu ya gitu. Sebenarnya suaminya tuh cinta sebenarnya itu Pak, biar nggak dini. Oh, terus dia mungkin karena di gini kan tadi mungkin langsung disuruh operasi gitu. Setiap ketemu orang kan dia nanyain, apakah aku cantik? Mungkin karena ejekan dari si suami ini pas dia udah di. Ya kayak itu lebih masuk ya.
Kalau Adi tadi kan bercerita tuh dari sisi urbannya ya, itu agak kan modernnya. urban kan modernnya. Modernnya. Makanya tadi gue bilang tadi kesimpulannya adalah berarti ini apakah kenyataannya? Makanya gue bingung nih, kayak Adi bilang, oh ini kenyataan Om, kata Adi bilang tadi ya. Tapi sebenarnya ada beberapa versi yang akhirnya diangkat kayak misalnya, oh di versi urbannya operasi, itu, ya versi legenda apa namanya? Zaman kunonya legendanya seperti di istri suaminya cemburu. Iya. Ini bahkan ada yang lucu lagi nih, Bro. Apa? Maksudnya begini, di film anime Manga Noob guru ahli ada 3 bersaudara Kuchisake Onna juga sama di anime ya. Terus Kuchisake Onna juga muncul di film semi porno, Bro juga. Serius. Ini ada loh berjudul Kuchisake. Penasaran gue. Mungkin Kuchisake itu mulut. Enggak usah. Enggak ada linknya. Enggak ada linknya nih. Terus nanti minta. Terus diangkat lagi juga. Terus diangkat lagi sama Kuchisake Onna muncul dalam film semi berjudul Kuchisake. Itu tadi porno ya udah. Kuchisake Onna adalah judul horor Jepang yang disutradarai oleh Koji Shirashi pada tahun 2007. Dalam film ini Kuchisake Onna digambarkan sebuah siluman wanita berumur dengan bersenjatakan sebuah gunting besar. Ini yang tadi filmin cuplikan kita tadi buat tadi ya, kita tampilkan cuplikan. Itu tahun 2008. Bukan yang porno ya? Bukan yang porno. Kalau yang porno gue penasaran malah. Oh iya. Jangan Nanti dikasih cuplikan kalau yang porno. Nah, balik lagi ke dari aku sendiri Om. Lanjut ya, pas di gara-gara operasi itu kan. Sehabis operasi wanita itu menjadi histeris dan marah lalu membunuh dokter itu sendiri. Belakangan ia dibunuh oleh para penduduk kota dan menjadi hantu penasaran. Nah, seperti yang dikatakan sama Bro Wisnu dan Om juga sendiri, ada beberapa versi lain mengenai asal-usulnya namun kurang populer. Misalnya satu kalau nggak salah itu korban kecelakaan lalu lintas yang wajahnya rusak. Itu versi yang ya mungkin yang nggak masuk akal atau asal-usulnya. Yang kedua, seorang wanita mengalami gangguan kejiwaan sehingga merobek mulutnya dengan benda tajam. Dan yang ketiga, seorang wanita korban pemerkosaan yang mulutnya dirobek oleh si pemerkosanya atau ia sendiri yang melakukan setelah menjadi gila karena perkosaan itu. Dan yang terakhir, seorang wanita yang leluhurnya memperoleh uang haram dengan menyembah siluman anjing sehingga anak cucunya dikutuk bermulut robek dan bila mati akan menjadi siluman. Oh, ini yang kamu bilang tadi tuh dia ada bahasa Jepangnya. Apa saya cantik? Watashiki keri. Itu dia. Keri. Yang tadi saya bilang. Kiri bahasa Jawanya anjing. Kiri. Bilang menjawab iya ya kan itu tadi ya seperti yang tadi. Terus aku mau cari yang tadi dibilang tuh kalau misalnya nanya lagi yang jelek tuh gimana, dia nggak ada ya sini ya. Kalau yang nanya jelek kalau nggak salah itu namanya itu Pikir Kerry. Oke teman-teman, tadi udah untuk masalah Kuchisake Onna. Jadi yang penasaran, tadi kita sampai cuplikannya tadi nanti udah. Fotonya juga fotonya kita masukin. Nanti adalah di atas gitu kita ya. Terus kita juga belum tahu sebenarnya Kuchisake Onna ini siluman hantu atau apa, kan banyak nih di berita-berita ini beda-beda tipe itu loh. Entah nama yang dibuat-buat oleh seorang sutradara biar meledak mungkin untuk keperluan marketing film kan. Bisa jadi kayak gitu juga. Maka tadi gue bilang sama Adi juga kan, jadi apakah cerita ini sebenarnya asli? Ya kayak kita kemarin kita bahas ada episode 2 kemarin kayak Sundel Bolong kemarin itu ya kan. Ntar dulu. Apa? Ntar dulu. Diam. Ada gangguan. Gangguan perut. Ya, dia perut. Enggak, telinga saya berisik. Goblok. Silit. Gue mau berak dia. Gangguan perut. Oke teman-teman, tadi ya yang cerita episode yang lalu itu kan kita melakukan Sundel Bolong ya. Sundel Bolong, legenda Sundel Bolong. Kita mencoba karena ngikutin netizen ya. Ya. Nah, request Sundel Bolong tersebut yang kemarin itu apakah benar apa tidaknya? Ya kita juga enggak bisa memutuskan lah. Ya, nah sama kayak Kuchisake Onna ini juga gitu loh. Ini apakah cerita ini emang dari aslinya begitu atau emang hanya sebagai dibilang Bro Wisnu tadi adalah untuk bisnis ya, dibuat perfilman gitu loh. Nah, di Jepang sendiri sih populer ini cerita. Nama itu populer. Ini lagi satu Om. Yang Om bilang populer itu legenda urban yang populer pada tahun 1970-an mengatakan bahwa korban akan selamat bila ia menjawab biasa aja. Sementara versi tahun 2000-an mengatakan bahwa korban akan selamat bila menjawab lumayan. Sehingga Kuchisake Onna bingung dan berpikir
dulu apakah apa yang akan ia lakukan saat sedang bingung, itulah korban mempunyai kesempatan untuk kabur. Versi lain mengatakan bahwa korban dapat balik bertanya kepada Kuchisake, apakah saya juga cantik, sehingga Kuchisake Onna akan bingung lalu pergi. Oh, Kuchisake Onnanya yang pergi. Iya. Dia bingung. Anggap ini Kuchisake Onna, lu ketemu. Aku cantik enggak? Lumayan. Nah, bingung kan? Aku balik nanya nih ya. Ah. Menurutmu? Besok begini aja kayaknya. Kita nonton film itu sampai habis full baru kita ceritain. Enggak usah. Lah kan penasaran. Soalnya beberapa versi lain-lain. Banyak emang banyak artikelnya. banget. Ya, emang Itu banyak. Dari di YouTube juga dicek di YouTube juga emang banyak versi kok emang. Nah, itu dia kan. Ya kita kan nggak bisa memutuskan Ya. apakah itu Emang real. ini realnya emang cerita di sana atau emang urban legendnya tahun 1970-an atau cerita rakyatnya dari Jepang juga nggak tahu. Ketimbang kita nonton mending ke Jepang langsung. Nah, maksudnya kan kita hanya memberi referensi ke teman-teman benar, mungkin. benar. Jadi buat yang pernah penasaran mungkin filmnya kayak Kuchisake Onna ada kok filmnya, di coba Jep- ya cari. Bahwa di Jepang itu ada sebuah film atau sebuah cerita. Tapi yang ini paling trending loh. Dalam artian paling viral lah di Jepang untuk cerita legendanya aja. Kuchisake. Kuchisake. Aku juga baru dengar Kuchisake. Biasanya yang Kalau boleh kemarin buat kalian semua aja kalau cari di YouTube atau di Google itu hantu Jepang yang keluar pasti dia yang pertama, Kuchisake Onna ini. tapi yang sering diangkat di film-film luar negeri itu yang ngetop di box office tuh kayaknya yang Sadako, Ya. gitu-gitu Ini doang. dulunya ke sebelum Sodako, Sedekah dan Sodakoh itu kan. Sedekah. Ini juga udah pernah diangkat dong. Tapi kalau di India ada loh ini. Kuci-kuci tae. Kuci-kuci taing gitu. Pokoknya ya referensi lah buat kalian buat pemirsa Mungkin yang MSD senang lah. nonton Ya, film yang horor gitu. Siapa tahu kalau kepengin request untuk mau bahas apa, konten misteri seperti apa, hantu dimanapun, nanti komen aja deh Pak. Kita bakalan mudah-mudahan bisa mengulik semua tentang hantu-hantu yang ada di Itu maskernya Luar. udah 3 play itu. Udah tahu dari dulu Itu berarti ya. Ada COVID. Iya. Makanya nanti untuk cuplikannya tadi udah kita kasih, nanti video-video foto-fotonya untuk Kuchisake Onna pas pembunuhan, pas dia pakai masker, mulutnya sobek, atau pas pemerkosaan, pas Nah, ada Nggak ada. foto pas permukaan. Perkosaan nggak ada. ada. Udah gue edit Jangan. duluan sama dia. Iya, iya, Udah sorry. disimpan Berarti dulu nggak sama ada, nggak ada. Udahlah, Nggak kalau perkosaan itu Ci seneng. Nggak jadi nonton seram, jadi nonton pembunuhan psikopat. Semi. Psikopat. Ike. Pemerkosaan itu pas fotonya aja gitu loh. Nggak ada, Pak. Nggak Ini udah dari ceritanya nggak ada pemerkosaan di sini. Maaf untuk pemerkosaan nggak ada. Udah jelas itu selingkuh. Oh, selingkuh. Dibunuh suaminya. Tapi pas selingkuh itu juga nggak ada foto-fotonya. Kalau Jangan-jangan kayak Sugiono. mungkin. Oh bisa. Samurai dulu kakek Sugiono. Oke, apalagi nih? Kayaknya Cukup. ya karena untuk judul untuk yang versi Jepang ini kayaknya kita masih kurang referensi apa Iya. gitu. Ya maksudnya kan Tapi kan kita sesuai ngikutin requestan dari kita hanya mencoba netizen lah gitu. mungkin kan. Ya. Oke, ini episode ketiga. Ya, next kita akan coba lagi. Datangin langsung ya. Jangan. Lokal dulu lah besok. Lokal dulu deh. Pride lokal. Pride lokal dulu. Ya mungkin bisa selang-seling juga bagus. Lokal luar. Kayak lonte. Lokal luar. Yo kan biar otaknya Berselang-seling gitu Iya, ya. selang-seling. Biar tahu, siapa tahu bocil-bocil zaman sekarang nggak tahu. nggak tahu Kuchisake Jepang. Onna, kuci-kuci utahe. Annabelle, gitu. nanti Chucky Annabelle. mungkin nanti kita bakalan bahas Chucky, Annabelle. Casper mungkin anak sekarang kan nggak tahu hantu Casper tuh. Nggak ada hilang-hilang gitu zaman gue SD itu loh. Itu kan Si genderuwo berdua. hantu Casper tuh ngeri tuh zaman dulu. Oke. Tapi dari tadi saya digangguin tuh. Yang gue apa sih sakit perut. Enggak gangguan jiwa dia. Enggak dingin dari tadi sini ada AC. Asli goblok. By the way, ini ada perubahan baru di kita nih. Ya, benar. Jadi Iya. suasananya mungkin nggak agak serem ya, cuman ya. Ya emang nggak serem. Jangan serem-serem terus. Janganlah, kita kan cuma sebagai pod misteri itu cuman latar Bercerita. belakang aja Iya, asik. gitu. Tetap juga happy fun. Ya harus itu. Terus. Oke, ini mau kita stop dulu untuk Kuchisake Onna atau kita lanjut lagi atau gimana nih? Kita kan punya waktu sekitar berapa? Stop lah. Stop udah. Ya. 25 menit cukup lah. Ya cukup lah. Teman-teman di Paling sini. juga teman-teman nonton cuma semenit 2 menit terus selesai. Iya. 3 menit itu udah bersyukur. Iya. Paling semenit bosen. Jangan lupa dong kalau ngeliat kita biar tambah semangat nih. Iya. Klik Hmm.
tombol subscribe dong. Ya, like, lonceng. Kleneng. Subscribe, jangan lupa Ya. subscribe. Share ke teman-teman kalian gratis. Gratis. Nanti bakalan dapetin Oh iya, hadiah kan dari ada kita. Giveaway nanti Giveaway. tiap hari Minggu tuh weekend lah. Siap. Pantengin Jangan lupa. Instagramnya apa? Instagram. Jangan lupa follow Instagramnya kita MSD Official. Oke. Apa? MSD Official. Oh, ini misteri official aku dengerin. Kamu denger apa? Oh, MSD. MSD emang dia budak. Headset dia jelek. Hasilnya dia. Aset baru. Ada gangguan. Gangguan. Tadi mungkin gue digangguin begini Pak, dipegang gini. Amin. Gue dengarnya misteri. Gitu. Amin gigi gua amin. Combro amin. Terima kasih buat sponsornya semua yang udah ngasih peredam dan juga. Kagak ada sponsor belum. Kan dari Nyom-Nyom sponsornya. Oh iya lah. Warung Nyom-Nyom. Enggak dong. Ya Dari ada. Koperasi Gema Arta. Koperasi Gema Arta, terima Gema kasih Arta sama supportnya sama lampu. Matra Bali Guest House. Nah, terima kasih. Semoga yang ngasih sponsor itu panjang rezeki, panjang umur, Panjang rambut. panjang rambut. Pokoknya semua kesehatan diberikan kepada Enggak, gue beliau. masih kecewa nih. Kemarin gue udah ngajuin proposal, belum terima juga sampai sekarang. Nanti kita langsung dobrak. Baginda? Jangan lupa, kamu kalau bohong Sebut aja namanya. Bage. baru mau ngomong. Oh iya. Kalau kamu bohong, matamu sipit. Udah anjing. Udah sipit. Kulitmu putih. Itu belum ada. Kalau dia putih belah monteng nanti. Sapi perah. Oke. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini di podcast misteri, ketimbang lama-lama ngelantur juga ini nggak karuan juga ini para bapak-bapak yang Kamu nggak aja, punya Bapak. anak. Lo aja bapak-bapak, gue Gue kan masih muda, anjing. Gigi. Timbang ngelantur lagi. Sekian dulu dari video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Selanjutnya. Wayan Arditya pamit. Saya Kuci Sakeona. Enggak lah, saya Eko Fitrianto aja. Silalah. Bye. Bye bye. Di belakang lo. Belakang dulu. Hantu.